Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sebelum ketong ada dalam kebaktian, di dalam tata kebaktian nanti ada 2 buah lagu yang dirasanya lagu baru. Untuk itu sebelum kebaktian mulai ini mari ketong berlatih dulu 2 buah lagu baru itu agar di dalam kebaktian nanti semuanya bisa bernyanyi dengan lancar. Lagu yang pertama itu PKJ nomor 209. Mari ketong latih sama-sama bersama dengan Kantoria. Kasih setiamu
ulang satu kali lagi. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Ya, berikut PKJ nomor 228. PKJ nomor 228 akan ketong latihkan lagi. Iya, demikian dua buah lagu yang dirasa baru yang sudah diperdengarkan bersama-sama agar kelancaran dalam kebaktian boleh terjaga. Danke, shalom. Warta Jemaat Minggu 16 Maret 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kami jemaat akan sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama,
Pelayanan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata dengan menggunakan panduan tata kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan Ayub 19 ayat 1 sampai 29. Ketiga, dalam kebaktian jam 9 di Gereja Peniel akan dilaksanakan pelantikan Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan, Komisi Pemuda, Komisi SMTPI, dan tim musik gereja Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, masa pelayanan 2025-2030. Keempat, Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang orang tua terkasih kita ke pangkuan Bapa di surga. Yang pertama, almarhumah Ibu Teresia Turiai, anggota Jemaat Sektor Teratai Unit 1. Kedua, almarhumah Ibu Corneli Hendrika Patalatu Sapulete, anggota Jemaat Sektor Kenanga Unit 2. Tiga, almarhum Bapak Marinus Skipper, anggota Jemaat Sektor Dahlia Unit 2. Doa kami kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya selalu diberkati dan kekuatan dari penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari keluarga Bapak Semi Jeremias di Paso berupa uang sebesar 1 juta rupiah dan satu orang saudara di Jayapura berupa uang sebesar 500.000 rupiah. Kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. 5. Penerimaan persepuluhan Jemaat Minggu 9 Maret 2025 sebesar 36.870.500 rupiah. 7. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian SMTPI hari Minggu 16 Maret 2025 semua anak pada tiap jenjang TK, AK, AT, dan AR akan berlangsung di Gedung Gereja Kasih Karunia pukul 11.00 WIB. Untuk itu dimohon kesediaan orang tua dapat mengingatkan kepada anak-anak agar hadir dalam kebaktian dimaksud. 8. Jemaat pelaksanaan tes lisan katekisasi tahun ajaran 2024-2025 dilaksanakan pada hari Minggu 16 Maret 2025 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Gereja Peniel. Untuk itu mohon siswa katekisasi bersama orang tua dapat hadir 30 menit sebelum waktu pelaksanaan kegiatan. Kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan perkunjungan pastoralia menyambut Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 27 Maret 2025. Pemberitahuan yang pertama untuk rencana pemberkatan nikah akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Saudara Ariel Marco Cehal atau Prisa beralamat di Lateri dan Saudari Anita Pati Nasrani beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Pemberitahuan yang kedua berasal dari Panitia Pengabdian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon ditujukan kepada seluruh warga jemaat. Isi pemberitahuan: Panitia Pengabdian GMKI Cabang Ambon akan melakukan pencarian dana berupa penjualan roti daging dengan harga roti per pak 25.000. Penjualan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025 di lokasi depan Gereja Peniel Benteng Atas setelah kebaktian jam 9 pagi.
Mohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk dapat membantu penjualan dimaksud. Atas perhatian dan dukungan diucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pengabdian GMKI Cabang Ambon, Ketua Wulan N. Raswa, Sekretaris Ripaldo P. Leskona, mengetahui Badan Pengurus Cabang GMKI Ambon masa bakti 2023-2025, Ketua Apriansa Atapari. 10. Nyanyian persiapan kebaktian PKJ nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari arahkan perhatian kita semua kepada Allah dan mari kita beribadah kepadanya. Fotum dan salam. Dalam kasih Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah Minggu Sengsara ketiga ini kita laksanakan demi penghayatan yang sungguh atas kasih setia Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Namanya menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Pujian atas kasih setia dan rahmat Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab segala jalannya adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
Ya, Tuhan telah menilik sengsara kami dan memperhatikan kesesakan jiwa kami. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu senantiasa, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik kepada semua orang, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengatakan engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Umat yang mengingat dan mengaku dosa. Jemaat Tuhan, marilah sejenak kita berteduh dalam keheningan, merasakan jalan sengsara yang telah Tuhan Yesus lalui, sembari mengingat bahwa karena dosa-dosa kitalah Tuhan Yesus harus menderita. Saudaraku, entah berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, namun bila semuanya itu masih membekas di sepanjang ingatan kita dan terus membebani hidup ini, maka tunduklah dalam kerendahan hati sambil memohon pengampunan dari Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ampunilah kami Tuhan, ingatlah akan segala rahmat dan kasih setiamu. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku datang
mendengar segala keluhan. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Firman Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani pasal 8 ayat 12. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Hidup baru dalam Tuhan. Sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Ku diubahnya saat ku berserah. Berserah kepada
kesempatan diberikan kepada vokal grup Heavenly Choir untuk menyaksikan Tuhan dengan kidung pujian.
Jemaat yang diberkati Kristus, kita akan ada dalam pembacaan Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman kebenaran dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran ini. Kami mengundang Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang akan kami baca, dengarkan bersama, dan renungkan di saat ini, kami mampu untuk memperlakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami tiap hari. Amin. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ayub 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Ayub 19 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Bacaan kita terambil di Ayub 19 ayat 1 sampai 29 dengan perikop Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku? Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celah sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Dia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Pandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandung. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya,
takutlah kepada pedang dan kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang dari lahir sampai saat ini dia hidup dalam ketenangan dan kesenangan. Kita pasti akan hidup di tengah-tengah tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Oleh karena itu, firman Tuhan pernah berpesan, sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu, aku telah membentuk engkau, dan aku akan menjadikan engkau berkat. Hal itu membuat kita bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, mengingatkan kita bahwa janji dan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sejak kita kecil sampai saat dan detik ini. Tema mingguan kita di Usbu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, bertahan dan ingat kasih setia Tuhan. Bertahan dan ingat kasih setia Tuhan. Ada dua hal yang terkandung dalam tema mingguan ini. Yang pertama ialah penderitaan membentuk daya tahan dan keteguhan iman gereja. Gereja itu saudara-saudara dan saya, dan gereja itu persekutuan. Hal yang pertama ini hendak mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami yang sukar dan sulit itu ternyata ada maksud Allah yang baik. Maksud Allah itu membentuk kita supaya kita memiliki ketahanan dalam menghadapi masa-masa kesukaran itu. Bukan hanya kuat bertahan, tetapi kita akan teguh. Kita akan teguh di dalam iman, dalam persekutuan pribadi keluarga. Hal yang kedua, pemaknaan terhadap tema mingguan di saat ini ialah menghidupkan ingatan tentang kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita bersama, sehingga sebagai gereja saudara-saudara dan saya dapat bertahan dan berdaya juang dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Apa maksud menghidupkan ingatan kembali tentang kasih setia Tuhan? Kita pun sadar bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kasih dan penyertaan Tuhan, apapun bentuknya. Sejak kita masih ada dalam kandungan ibu, Tuhan memelihara kita kurang lebih 9 bulan. Tuhan memelihara kita sehingga kita ada di masa tua. Dan oleh karena itu, ketika tantangan-tantangan itu yang berat menghadapi kehidupan bersama kita secara pribadi, keluarga dan persekutuan, kita kemudian diingatkan kembali untuk mengingat penyertaan dan kasih Tuhan. Apapun bentuknya. Mungkin kita pernah sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Mungkin waktu-waktu tertentu sebagai bapa dan mama berdoa dan bergumul, meminta kepada Tuhan memberikan berkat umur panjang bagi anak-anak, berkat masa depan dan pekerjaan. Ketika mengalami kegagalan-kegagalan beberapa kali, kemudian keberhasilan, itu menjadi pegangan dan kisah-kisah manis yang harus dihidupkan dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya di tengah-tengah tantangan, supaya kita mengingat tentang kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mengerti
Yang dimaksudkan di dalam tema mingguan kita bertahan dan ingat kasih setia Tuhan, kita semua telah membacakan Ayub pasal 19 ayat 1 sampai 29. Ada 3 hal penting dalam kisah ini. Yang pertama, kita lihat pada ayatnya yang pertama dan ke-6. Berisi tentang sebuah ingatan memori seorang Ayub yang menghadapi kesulitan dan bahaya yang sangat besar. Teman-teman dekatnya, saudara-saudara dekatnya, orang-orang yang dikasihinya, kemudian berperang bersama, menggantikan suatu kuasa yang mempengaruhi iman dan pengharapannya. Katong bisa lihat. Tetapi kemudian di tengah-tengah ingatan, Ayub kemudian mengingatkan bahwa sudah cukup. Ya. Sudah cukup, dan dia merubah memori atau ingatan bahaya itu untuk mengarahkan orang-orang yang mengganggu pengharapan, ketahanannya, keberdayaannya, dengan mengingat tentang mengarahkan mereka untuk mengenal kepada Allah yang senantiasa menyertai dia di tengah-tengah situasi bahaya itu. Hal yang kedua dapat kita lihat dari ayat yang ke-7 berakhir pada ayatnya yang ke-20. Di situ penulis kitab Ayub ini hendak menceritakan dan mengingat tentang kesukaran atau penderitaan yang dialami oleh Ayub. Orang-orang yang di dekatnya, teman, kerabat, handai tolan, yang pada waktu itu dia ada di dalam kemegahan, di dalam kejayaan, ya. Bahkan sampai istri dan anak-anaknya, saudara-saudaranya meninggalkan dia. Meninggalkan dia karena dia percaya, dia yakini bahwa Allah yang dia imani dan dia percaya tidak pernah meninggalkan dia, akan senantiasa berpihak kepadanya di tengah-tengah situasi yang seperti apa. Itu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Yang ketiga bagian firman ini ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29 menggambarkan kepada kita semua, kepada pembaca Alkitab dan yang mendengar firman dan memberitakan bahwa ada sesuatu yang Ayub sampaikan tentang ingatan, memori tentang bagaimana Allah memulihkan pemikiran Ayub yang merubah penderitaan orang-orang yang meninggalkan dia adalah sebuah cara Allah untuk membentuk dia untuk kuat di dalam Tuhan. Dan masa itu disebut masa pemulihan. Ayub penulis kitab ini, Ayub juga kemudian sebagai orang beriman menggambarkan tentang masa bahaya, masa penderitaan ketika Allah campur tangan dan menyertai Ayub. Masa bahaya dan penderitaan itu kemudian dirubah oleh Allah menjadi masa pemulihan. Orang-orang yang meninggalkan Ayub di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, masa-masa lalu yang penuh dengan tantangan dan bahaya, sebagai orang beriman, Ayub melihat dalam skenario Allah bahwa Allah bekerja untuk kemudian melakukan pemulihan bagi Ayub dan keluarganya. Kalau ketong lihat di bacaan-bacaan selanjutnya bagaimana Ayub, orang-orang terdekat, relasi persekutuan itu dipulihkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ketiga ini kita semua diingatkan melalui bagian firman Tuhan yang kita beritakan dan sampaikan di saat ini. Yang pertama, jangan lupa bahwa gereja sebagai institusi, sebagai persekutuan, dan gereja sebagai pribadi,
kita juga berpotensi menghadapi sejumlah pengalaman-pengalaman dan memori-memori bahaya atau memori negatif. Dan semua ingatan-ingatan dan persoalan-persoalan hidup yang penuh dengan bahaya dan penderitaan itu, sebagai gereja kita mesti melihat semuanya di dalam sebuah kerangka iman. Kalau tidak, kita akan mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita tidak mengerti bahwa yang mengendalikan, yang memberi kesempatan bagi kita semua untuk mengalami kesenangan, mengalami kesengsaraan, mengalami duka cita dan sukacita adalah Allah. Kita harus jujur bahwa di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan dan bahaya itu terjadi kekerasan. Karena kekerasan itu terjadi luka batin, trauma-trauma yang mendalam, terjadi pembunuhan karakter. Dan sebagai gereja, kita harus meramah dan menjamah semua itu, sehingga ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan Allah anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita selaku pribadi, persekutuan, di tengah-tengah jemaat ini. Hal yang kedua, sebagai gereja, saudara-saudara dan saya harus punya inisiatif untuk merubah memori penderitaan itu. Tantangan-tantangan itu menjadi sebuah memori dan ingatan pemulihan tentang bagaimana Allah dan persekutuan ini mengalami pemulihan, tetapi bagaimana Allah yang terutama bekerja untuk menghadirkan kebaikan bagi perjalanan kehidupan kita bersama. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa raya sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, dalam ibadah di dalam rumah Tuhan Niel ini dilaksanakan pelantikan komisi-komisi pelayanan di jemaat ini. Ada tanggung jawab yang mesti saudara-saudara dan pelayan dan umat ini kerjakan. Saudara-saudara adalah bagian dari rencana Allah. Saudara-saudara dipilih dari antara sekian ribu anak-anak di jemaat ini, umat Tuhan, untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Belajarlah dari Ayub yang menyelami situasi-situasi bahaya dan tekanan. Baik secara pribadi, saudara-saudara dan saya punya diri sendiri. Tapi tekanan eksternal juga itu harus menjadi bagian yang harus dikelola dalam sebuah karya dan rencana Allah yang baik. Saudara-saudara pasti akan mengalami tantangan di dalam rumah tangga saudara-saudara, keluarga saudara-saudara, dan persekutuan ini. Nikmatilah semuanya di dalam terang Kristus. Seperti Ayub yang merubah bahaya dan penderitaan itu menjadi sukacita, dan Allah tidak pernah tinggal diam melihat semuanya. Bertahanlah di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit itu. Ingatlah bahwa ada janji yang manis yang harus saudara-saudara dan saya kerjakan untuk sebuah kebaikan itu. Terkadang saudara-saudara harus menangis. Saudara-saudara akan dijauhi karena rencana dan maksud Allah itu. Jadilah orang tua yang baik yang selalu mendengarkan anak-anak dalam bahasa makanan yang kasar dan halus. Nikmatilah itu dalam terang Kristus dan tetap berdoa supaya Allah yang memberi tanggung jawab ini menganugerahkan kepada kita semua sebagai umat dan para pelayan hikmat dan kebijaksanaan, supaya dari kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga saudara-saudara, di situ kasih dan kemuliaan Tuhan itu nyata. Selamat menikmati kesukaran itu. Lihatlah semuanya seperti Ayub. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab Allah yang kita imani dan sembah itu adalah Allah yang hidup.
Di tangan saudara-saudara dan para pelayan ada berkat. Karena itu di tengah-tengah tantangan seperti apapun, tetaplah menjadi seorang bapa dan ibu yang tetap berdoa, meminta berkat bagi kehidupan umat Tuhan. Apapun yang saudara-saudara kerjakan, janganlah bimbang dan janganlah ragu. Karena sebagaimana Allah menyertai saudara-saudara sejak dari kandungan ibu bersama-sama dengan umat Tuhan dan para pelayan, kasih dan setia Tuhan itu tidak pernah berlalu. Ingatlah itu, tetaplah setia sampai akhir. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak dapat diselangi. Cara Tuhan itu membentuk dengan cara Tuhan. Sebagai manusia dan pikiran manusia serta kacamata manusia, kita melihat itu tidak baik. Tetapi mintalah dan berusahalah meminta hati dan pikiran Tuhan, supaya saudara-saudara dan saya menikmati sukacita melayani dalam pekerjaan ini. Selamat bekerja dan mengusahakan berkat bagi jemaat ini. Berkat Allah itu telah saudara-saudara terima. Kerjakan itu dengan setia, supaya dari kehidupan rumah tangga saudara-saudara, saudara-saudara menjadi saksi bahwa Kristus yang kita beritakan itu adalah Allah yang hidup, yang mampu merubah mara bahaya dan penderitaan menjadi sukacita. Amin. Kita ada di dalam saat teduh, dan saat teduh ini diberikan kesempatan kepada vokal grup Christo Voice untuk menyaksikan Tuhan dengan kidung pujiannya.
Baraknya palang itu terhempas, tubuh yang penuh luka terbalut darah dan air mata. Tubuhnya dipukul, dicambuk, dia rela. Perihnya ditikam, dihujam, dia rela. Diganti, ditunda, dihina, dia rela. Walau bukan karena salahnya, dia rela. Begitu berat beban yang ditanggungnya, terpaku tersalib di Golgota. Serahkan nyawa untuk menebus kita, janji keselamatan hanya untuk kita. Asal mau setia melakukan titanya, betapa begitu berharganya kita di matanya. Palang itu terhempas, tubuh yang penuh luka terbalut darah dan air mata. Tubuhnya dipukul, dicambuk, dia rela. Perihnya ditikam, dihujam, dia rela. Dicaci, diludah, dihina, dia rela. Walau bukan karena salahnya, dia rela. Begitu berat beban yang ditanggungnya, terpaku tersalib di Golgota. Serahkan nyawa untuk menebus kita, janji keselamatan hanya untuk kita. Asal mau setia melakukan titanya, betapa begitu berharganya kita. Begitu berat beban yang ditanggungnya, terpaku tersalib di Golgota. Serahkan nyawa untuk menebus kita, janji keselamatan hanya untuk kita. Asal mau setia melakukan titanya, betapa begitu berharganya kita di matanya.
Jemaat kekasih Kristus, saya undang berdiri. Mari dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah dunia ini, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari vokal grup Niel Coyo.
Umat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukurinya dengan cara memberikan persembahan syukur kita demi pelayanan dan kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah dunia. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 230 ayat pertama dan seterusnya. Dan guntur menderu
Ku
Jemaat, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam semua keberadaan hidup kami. Kami ada lagi sampai saat ini di kebaktian yang terbangun di saat ini ya Tuhan. Dan di saat ini kami memberikan persembahan syukur-syukur kami, baik persembahan persepuluhan, bahkan juga persembahan pribadi, bahkan keluarga-keluarga kami. Kami memohon Tuhan terima semuanya dan Tuhan berkati. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengikuti akta pelepasan dan pelantikan komisi-komisi pelayan di tingkat jemaat yang didahului dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis GPM Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI AD NIR Bentas. Surat keputusan nomor 09/skep/MJ datar JP D.14/3/25 tentang pelantikan komisi-komisi pelayanan jemaat GPM Kategorial TNI AD NIR Bentas masa pelayanan tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD NIR Bentas menimbang 1. Bahwa adalah merupakan tugas Majelis Jemaat untuk mengangkat dan melantik komisi-komisi pelayanan dalam Jemaat GPM Kategorial TNI AD NIR Bentas. 2. Bahwa demi keabsahannya maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD NIR Bentas. Mengingat 1. Ketetapan Sinode GPM nomor 2 tahun 1986 tentang pola organisasi Gereja Protestan Maluku. 2. Peraturan Organik GPM bab 15 pasal 50 tentang tugas kelembagaan Gereja Protestan Maluku. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD NIR Bentas tanggal 7 Maret 2025. Memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat komisi-komisi pelayanan tingkat jemaat periode 2020-2025 yang telah melaksanakan tugas dengan baik disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kedua, melantik saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai komisi-komisi pelayanan tingkat jemaat. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 Maret 2025. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata, Sekretaris Penatua M. Weno. Lampiran surat keputusan nomor 9/skep/MJ datar JP D.14/3/25 tanggal 16 Maret 2025 tentang komposisi komisi-komisi pelayanan. 1. Komisi Warga Gereja Senior, Ketua Bapak Benjamin Pati Peluhu, Sekretaris Ibu Juliana Lekidara, Wakil Sekretaris Ibu Robeka Dakdaku, Bendahara Ibu Leonora Ivone Patiawan, Wakil Bendahara
Ibu Elizabeth Tauran. Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat, Ketua 1 Bapak Melianus Putnarubun, anggota Ibu Naomi Saitapi, Ibu Welmince Ilewe, Ibu Leonora Kilikili. Seksi Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Ketua Ibu Veronica Sohali, anggota Ibu Yolanda Noya, Ibu Nur Rondonuwu, Ibu Nita Patiasina. Seksi Pengembangan Oikumene Semesta, Ketua Bapak Yosef Christopher Ongurwalu, anggota Bapak Pence Besou, Bapak Christopher Was, Bapak Lepinus Pelupesi. Seksi Penetapan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketua Bapak Yusuf Lewir, anggota Ibu Helena J. Lawa, Bapak Yohanes Lelmalaya, Ibu Adolfina Watimena. 2. Komisi Kemitraan dan Perempuan Laki-laki dan Perempuan, Ketua Ibu Pera Nunumete, Sekretaris Bapak Martin Lelapari, Bendahara Ibu Yanti M. Talapesi. Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat, Ketua Ibu Sani Leliak, anggota Bapak Eli Lelipori, Bapak Mateus Sohisa. Seksi Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Ketua Bapak Freddy Ruupesi, anggota Ibu Juliana De Bretes. Seksi Pengembangan Oikumene Semesta, Ketua Bapak Lepinus Wae, anggota Ibu Manse Waifli, Ibu Marse Wakim. Seksi Penetapan Pengembangan Kelembagaan, Ketua Bapak Lukas Sopalatu, anggota Bapak Robert Watimena, Ibu Dora Liubana. 3. Komisi Pemuda, Ketua Marcelawa, Sekretaris Pensia Waifli, Bendahara Melissa Leasa. Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pengembangan Umat, Ketua Olive Tikupadang, anggota Jen Baker Junet Pasumain. Seksi Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Ketua Elin Laratmase, anggota Junet Pasimain. Seksi Pengembangan Oikumene Semesta, Ketua Jovian Lesnusa, anggota Adolf Tomatala Angel Sopamena. Seksi Penetapan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketua Presley Latuprisa, anggota Brian Lelapari, Marpel Heumase. 4. Komisi Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, Ketua Cornelia Bise Leki, Sekretaris Rola Valin Leasa, Bendahara Piskolen Mesye Heumase. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat, Ketua Pera Anita Lumatenine, anggota Penska Priscilia Syauta. Seksi Pekabaran Injil dan Pelayanan Kasih, Ketua Monike Talahatu, anggota Marpin Tomatala. Seksi Pengembangan Oikumene Semesta, Ketua Lucy Dias, anggota Anet Haiso. Seksi Penetapan dan Pengembangan Kelembagaan, anggota Sani Grace Leha, anggota Nelsi Depretes. Komisi Musik Gereja, Ketua Ibu Sanik Leliak, Sekretaris Bapak W. Haumase, Bendahara Bapak Rudi Pelupasi, anggota Saudara Milton Lahipe, Bapak Angki Palyama, Ibu Pera Nunumete,
Bapak Yunus Leasa, Ibu Teli Laturiu, Bapak Roberto De Siauta, Nona Penska Aprilia Werenusa. Ditetapkan di Benteng Atas tanggal 16 Maret 2025. Majelis Jemaat Ketua Pendeta JM Rehata, Sekretaris Penatua M. Yono. Selesai. Bagi saudara-saudara yang melepaskan tanggung jawab dan menerima tanggung jawab di kesempatan ini, dalam kasih Tuhan saya mengundang saudara-saudara berdiri. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat nomor 09/Skep/MJ Datar JPB D14 D.14/3/2025. Saya melepaskan Komisi Pelayanan pada tingkat jemaat periode 2020-2025 di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ingatlah pesan firman Tuhan ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat nomor 09/Skep/MJ Datar JPB D.14/3/2025. Saya melantik komisi-komisi pelayanan jemaat periode 2025-2030 di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengarlah beberapa nasihat gereja ini sebagai pegangan bagi saudara-saudara melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal pasal 3 ayat 7. Nasihat yang kedua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Tugas yang saudara-saudari pikul tidaklah ringan. Karena itu berdoalah dan meminta hikmat dari Allah agar dari kehidupan saudara-saudara nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu bagi saudara-saudara yang melepaskan dan menerima tanggung jawab, arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah janji penyertaannya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Pemuda Kenangan.
masih mungkin kasih sesuatu di luar alaikum batas mampu. Sesungguhnya beta si mampu, pikul Tuhan pun pekerjaan di ujung tahun pelayanan. Masih saja ada yang kurang, tapi Tuhan masih pilih beta. Tuhan mau pakai beta menjadi alat pelayanan di dunia. Dan ke Tuhan beta janji setia. Beta mengaku banyak kali beta bikin setengah hati. Beta mau bilang sing ada yang sing mungkin Pak Tuhan. Terima saja apa yang Tuhan kasih. Jangan mengeluh, bikin semua yang Tuhan mau. Tuhan semungkin kasih sesuatu di luar alaikum batas mampu. Sesungguhnya beta si mampu, pikul Tuhan pun pekerjaan di ujung tahun pelayanan. Masih saja ada yang kurang, sio Tuhan. Tuhan masih pilih beta. Tuhan mau pakai beta menjadi alat pelayanan di dunia. Dan ke Tuhan Beta jadi sesungguhnya beta si mampu, pikul Tuhan pun pekerjaan di ujung tahun pelayanan. Masih saja ada yang kurang, tapi Tuhan masih pilih beta. Tuhan mau pakai beta menjadi alat pelayanan di dunia. Dan ke Tuhan beta janji setia. dan ke Tuhan. Beta janji setia. Jemaat kekasih Kristus, mari kita tenang dan kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Bapa telah menuntun kami umat Tuhan dan para pelayan ada di dalam bait-Mu yang kudus, niat, yang berarti kami melihat wajah Tuhan. Terima kasih atas penyertaan. Kami telah melintasi lorong-lorong kehidupan kami di usbu yang telah kami lalui. Kami sadar ada banyak hal yang kami buat tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami minta Tuhan mengampuni kami. Dalam kesucian di dalam kelayakan, kami bermohon kepadamu dalam kebaktian, dalam ibadah ini. Biarlah nyanyian-nyanyian kami, persembahan-persembahan kami diterima oleh Tuhan. Kebenaran firman-Mu, Bapa tanamkan itu dalam loh hati batin kami agar supaya kami kuat dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Kami percaya bahwa seperti Ayub, Tuhan senantiasa berpihak, memihak kami dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Anak-anak Tuhan ini yang datang di dalam rumah-Mu membawa natsar-natsar pergumulan kehidupan mereka, rasa syukur mereka, permohonan-permohonan mereka kepada-Mu ya Allah. Secara pribadi, keluarga, bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang mencari-cari lapangan pekerjaan, Bapa berikan itu bagi mereka. Bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, Bapa jaga itu di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Sio Bapa yang kekal dan yang kudus, biarlah pemberian kami, kebenaran Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah nyanyian-nyanyian kami berkenan di hadapan seluruh instrumen dalam ibadah, dalam kebaktian ini, mulai dari keluarga Renuni yang membawa salib, pembaca firman Tuhan, majelis bertugas, penata multimedia, pemain keyboard kantor ya, kolektan, vokal grup paduan suara yang mewakili jemaat ini untuk menyaksikan nama dan seluruh kehidupan kami yang beribadah di saat ini secara khusus. Anak-anak Tuhan yang melepaskan tanggung jawab dan menerima tanggung jawab. Tuhan memberkati mereka. Lengkapi kami semua dengan roh dan hikmat, supaya Bapa semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di surga. Kami datang dalam ibadah ini, jemaat ini berduka atas dipanggil pulangnya anak Tuhan Ibu terkasih almarhumah Corneli Hendrika Patalatu Sapulete. Begitu juga bersama-sama menyatu hati dengan keluarga Turiai atas meninggalnya almarhumah Ibu terkasih Ibu Teresia Turiai. Kami juga menyatu hati dengan kehidupan keluarga Skipper atas meninggalnya almarhum Bapak terkasih Bapak Ferry Skipper. Tuhan, Bapak yang memberi, Bapak yang mengambil. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi mereka hidup bersama-sama dengan kami. Dari keteladanan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan dan para pelayan kami belajar. Kami sebagai umat Tuhan yang beribadah di saat ini memohon berkenan Tuhan menerima beliau mereka di sisi-Mu bersama-sama dengan orang-orang kudus dalam kerajaan surga yang kekal, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Ya Allah pengasih dan penyayang, kuatkan, jaga dan lindungi umat-Mu ya Bapa di surga. Kami juga menyatu hati dengan umat Tuhan yang sementara ini dirawat di rumah sakit, Ibu Yeni Latuprisa, Bapak Stevi Lukai,
Bapak Ulis Sayetapi, Ibu Diaken Lucy Heomasi, Ibu Tuti Alphonse, dan Bapak Erik Makulua. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang dirawat di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, Engkaulah dokter dan tabib yang agung. Berkenan lawatan tangan kasih sayang Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka, menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan mereka di tengah-tengah pergumulan hidup yang mereka hadapi. Nyatakanlah kuasa-Mu, dan biarlah dari kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang diberi tanggung jawab dan melepaskan tanggung jawab Ibu Vista sampai Letelai, yang oleh karena perkawinan dia ada dan akan tinggal di jemaat Ora et Labora Manggadura dengan tanggung jawab yang telah diterima dan akan dilepaskan sebagai pengasuh, sebagai kantoria di sektor Kenanga. Bapak, kami melepaskan tanggung jawab itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang anak-Mu ini perbuat jadi berkat bagi kehidupannya, keluarga, bahkan jemaat ini. Berkat-berkat Allah melingkupi kehidupannya Bapa. Bagi kehidupan anak-anak Tuhan, pengasuh sektor Dahlia yang baru menerima tanggung jawab, Desia Eka Muriel Kosu dan Henry Riberi Rayaan, kami bawa seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan memberkati. Kami masukkan mereka dalam persekutuan para pengasuh di jemaat ini di sektor Dahlia, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk semuanya ya Allah. Kami akan menyusuri hari-hari hidup kami di usbu yang baru. Sadarlah kami hanyalah manusia lemah dan terbatas. Kami mohon ampun untuk semuanya Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan dari jemaat ini dan luar jemaat ini yang memberi untuk menopang tugas-tugas pelayanan di jemaat ini. Diberkatilah kehidupan mereka pribadi, keluarga, usaha, dan kerja. Iya Bapa, Bapa Maha mengetahui jika ada roh dan kuasa dunia ini yang ingin menghancurkan persekutuan jemaat ini, lewat tutur kata langkah-langkah kami sebagai umat Tuhan dan para pelayan yang akan membatasi berkat-berkat Allah hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat, masa depan anak-anak kami Bapa, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sebagai persekutuan yang beribadah kepadamu, kami bermohon ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, angkat, lepaskan, putuskan seluruh kuasa dan roh itu di tengah-tengah kehidupan kami, dan berkat-berkat Allah itu melingkupi seluruh umat Tuhan, dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir, orang tua yang sudah beruban putih sampai janin yang masih ada di dalam kandungan ibu. Anak-anak kami yang ada di dalam jemaat ini, karena hidup ini dan pekerjaan perkawinan ada di tanah-tanah rantau, diberkatilah kehidupan umat-Mu. Bapak berdiri selalu menjadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menjaga umat-Mu Bapak. Bapak berperang menggantikan kami jika ada kuasa dan rencana manusia yang ingin menghancurkan umat Tuhan dan para pelayan di jemaat ini. Nyatakanlah kuasa-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dari jemaat ini, jemaat Niel, jemaat GPM kategorial Niel Bentas. Benteng atas ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, tidak ada satupun yang kami sembunyikan. Jika kami meminta lebih dalam pergumulan dan syafaat ini, kami mohon ampun. Tapi masih berkekurangan demi kehidupan dan keselamatan, berkat-berkat Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan dan para pelayan. Kami mohon Tuhan tambahkan itu menjadi bagian permohonan dan syafaat kami di saat ini. Terpujilah nama Tuhan Allah dalam Kristus Yesus Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya.
kami bawa syafaat ini kepada Bapa di dalam kerajaan surga melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita ada dalam keputusan dan berkat, karena itu jemaat diundang berdiri. Bapa surgawi, bagimulah segala pujian dunia. Pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang mampu bertahan dengan penuh kesabaran berbagai penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ingatlah bahwa Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita pun mengikuti jejaknya dan tetap dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat siang, shalom. Mari kita berdoa syukur secara pribadi. Kita berdoa.
Katong pun doa syukur secara pribadi selesai. Bapak Ibu warga jemaat pun selamat pulang di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan sayang katong semua. Shalom. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi bentara. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utusanku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umatmu. Aku Tuhan semesta.